Tapi lo ada ini nggak sultan Arab yang ngelirik-ngelirik lo nggak? Pasti ada yang ngajak. As a friend aja. Next. Ya nggak apa-apa kepo dia ngajak kenalan gitu. Apa? Enggak, ada di after party lah ya. Ya, I know after party terus. Ya. Keep kontak. Tukeran nomor WhatsApp lah ya. Memungkinkan nggak Nur Maya balikan sama Ari? Kayaknya untuk sekarang nih ya, sekarang enggak. Ya gue upload aja story, gue nge-tag Gading. Ding, kawin nih kita. Diatur yuk, mau di mana? Halo. Asli lo yang nyambut. Iya. Udah say hi, udah salim. Udah dong. Aduh. Gimana nih yang habis dari Eropa? Ya begitu. Nah, ini. Jadi iya. langsung ditodong nih. Langsung, ya udah. langsung udah disiapin tempat Langsung kan. udah. Kan super sibuk ibu ini. Hai guys, welcome back to Diamond Syahna. Hari ini aku kedatangan seseorang wanita cantik yang sebenarnya udah sering ketemu sih ya kita. Kalau mau ngobrol lagi. Hai Neng, gimana kabar kamu? Lagi syuting film. Iya. Film Dan hari ini gue tuh harusnya break, libur, dan gue harusnya santai tidur karena nanti subuh jam 3 gue harus berangkat lagi ke lokasi. Syuting yang sama? Yang sama. Horor? Iya, gue baru syuting ini 2 bulan kerjanya. Tumben sih film lama, biasanya kan kalau film horor Big budget saya. gitu. Bisa spill tentang apa? Adalah pokoknya lanjutan yang lama. Oh gitu. Nggak, soalnya memang apa ya, gue juga gak ngerti kenapa lama banget. 48 hari sampai 50 hari syutingnya. Ini jadi, film? Iya, gue dari itu lama dong, biasanya syuting kan belasan hari kan? Biasanya 30 hari atau 28 sampai 30 hari. Aku bukan main film Terus gitu. Ya udah, gue dari 10 Desember loh gue mulai. Ini? Iya. Oh yang lo bilang gue gak ada libur, gue tau gak FOMO banget lo. Akhir tahun semua gue liat pada Instagram pergi, liburan ke Swiss, ke ini, ke Amerika. Gue cuma seru kita. Cirebon. Ya gak apa-apa lah, lo menikmati. Tapi nanti gue kelar lo temenin gue ya. Iya, gantian ya, Iya. kita nemenin lo healing ya. Healing ya. Healing apa? Healing mulu. Terus sekarang selain kesibukan syuting film ngapain? Selain arisan kita ngapain? Sekarang lagi, pokoknya lagi fokus di film dulu. Once filmnya kelar, ya mulai lagi lah konten. Ya. Terus syuting daily, terus udah gitu kantor. Ya. Habis itu ya udah gitulah. Tapi capek gak sih lo? Udah syuting film, syuting kehidupan sehari-hari, syuting YouTube, syuting semua capek gak? Capek. Tapi menikmati Ya, karena, cari duit ya Bu. Karena sendiri ya, jadi ya udah disibukin. Ya. Kalau nggak sibuk tuh suka krik. Nggak tahu mau ngapain. Terus juga bingung di rumah mengajak ngomong siapa ya? Iya Halo sih. tembok gitu. Mungkin aja temboknya bisa berbicara. Kalau bisa gue mungkin lebih enak, tapi itu cenderung aja ya. Orang lihat ngapain sama tembok. Neng, mumpung kamu ada di sini, kita tim gue ngasih artikel yang gue juga belum baca. Jadi lu jangan marah sama gue ya kalau misalnya ini tidak sewajar yang lu mau, nggak usah Apa lo sih jawab. yang nggak wajar yang pernah gue dapetin kayaknya semua deh. Jadi gue udah terima aja deh. Inilah enaknya bintang tamunya, kalau udah namanya. Jadi nggak ada yang dibatasin ya pertanyaannya ya. Silakan atur. Oke, kita mau tinggal tanya. klarifikasi. Iya benar. Artikel pertama, jangan yang aneh-aneh, ntar gue juga jadi kena bully nih gara-gara lu pada. Hore, Luna Maya girang dapat arisan 400 juta dari geng cendol. Padahal cuma dapat berapa nih? Gede sih. Gede, tapi nggak segini dong. Nggak segini. Nggak segini, itu kan peres-peresnya kita kayak ngomongnya 400 juta, yuk langsung DP mobil. Itu kan bercandaan aja guys. Kita juga. Ini sebenarnya klarifikasi kita berdua ya. Ya, lu tapi yang jawab lah, karena lu yang dapat arisan. Tuh, jangan gitu. Enggak dong. Enggak, maksudnya lu seneng gak dapat arisan? Kok jangan 400 juta? Lu seneng gak malah dapat arisan? Tapi seneng.
udah habis ya duitnya. Tinggal nyetor doang. Luna ngabisin duit sehari juga ratusan juta, jadi kayak habis langsung. Ini jadi berita lagi sehari Luna Maya habis ratusan juta. Ya tapi kan emang bener. Iya cicilan banyak ya Bu. Iya kan, nah bisa buat bayar. Ya nggak sehari ya. Emang cicilan apa aja sih Bu? Ada rumah, terus ada tas, rumah lagi. Tas namanya tuh tas nyicil gak? Nyicil gue. Tuh banyak kan berarti nyicil rumah, gue. tas, mobil. Mobil nyicil. Cicil lagi. Cicil aja. Gue tuh penganut cicilan. Cicil. Kenapa sih? Tapi lu sebenarnya bisa kalau bayar cash. Insya Allah bisa. Terus kenapa lu milih nyicil? Supaya lu lebih kerja keras ya? Iya karena gue tahu kayak gue punya tanggung jawab. Biasanya nih kalau gue udah tahu nih cicilan gue tinggal dikit gitu, gue tuh kayak suka mas-masan. Mager, sama gue. Iya jadi kayak wah ini cicilan gue banyak, jadi gue semangat jadi kerja. Iya itu secara enggak bikin sebenarnya ya mungkin ada orang yang suka bayar cash nggak apa-apa juga. Tapi kalau gue tuh lebih kayak ada motivasinya terus udah gitu. Dan kalau misalkan lo punya uang, let's say 1 M, lo beli cuma bisa 1 barang. Kenapa nggak lo pecah itu DP jadi berapa barang, nanti kan tinggal dicicil aja, tapi lo dapet banyak. Nah ini bagus sih sebenarnya buat orang yang nonton. Orang tuh kan banyak banget yang suka pengen tahu sebenarnya kita lebih enak bayar cash atau nyicil sih, gitu. Kalau dari lo sendiri berarti lo penganut cicilan, ya karena menurut lo nyicil tuh lebih. Tapi kan biasa orang nyicil karena buat duitnya diputar lagi yang lain, ya itu investasi juga. Atau apa. Misalkan kayak, ya gue ada 1 M nih misalkan nih, terus gue pengen sesuatu, pengen mobil baru atau pengen apa gitu. Nah kalau gue beli itu semua, ya udah berarti kan habis ya. Berarti kan harus kerja lagi bulan depan untuk dapat lagi. Jadi biasanya yang gue lakuin adalah oke, gue pengen sesuatu itu gue pakai cicil DP misalkan. Terus ada sisanya biasanya gue tabungin, let's say berapa persen gue taruh di saham. Jadi beli saham misalkan gitu. Nah itu kan tabungan juga tuh. Investasi lah gitu. Terus sisanya itu adalah bayar kayak let's say mau kartu kredit lah, mau bayar household lah gitu, bayar gaji, bayar ini. Nanti sisanya ya udah tuh buat hari-hari gitu. Jadi kan lebih bisa dapat semua gitu. Maintain. Terus oh ya kita kan bulan depannya ada lagi. Jadi kan tinggal bayar cicilan-cicilannya. Jadi udah semangat kerja. Ayo nggak boleh malas. Karena gue tahu gue tuh tipikal orang kayak kalau dulu gue kan nggak nyicil ya. Dulu tuh mau apa bayar cash. Terus lama-lama kayak gue nggak banyak tanggung jawab nih. Iya, jadi lu mager, Bo. Gue yang kayak wah, gue perlu pecutan nih. Iya, gitu. Tapi bener sih. Gue juga tipe orang yang kalau nyicil gue tuh jadi kayak yaudah deh kerja deh. Tapi kalau gue udah bayar cash gue nggak punya tanggungan, kayak ya udahlah ya. Mau ngapain lagi? Tanggoyo jadinya gitu. Artikel kedua. Oke. Gaya glamor Luna Maya di Red Sea Film Festival 2022 yang digelar di Jeddah. Apa sih ini acara apa sih, Reng? Ini di Jeddah. Iya. Di Jeddah boleh pakai baju kayak gini. Di Jeddah sih udah oke ya. Jadi ini kayaknya Arab Saudi itu lagi benar-benar mempromosikan open Arab Saudi. Dia lagi open banget karena dia ini lagi kan sejak pergantian si anaknya MBS ini dengan raja yang lama. Which is banyak pro kontranya. Iya, tapi gue sih nanya sama orang-orang di Jeddah ya, kayak gimana, suka nggak sama yang suka banget dia bilang gitu. Karena jadi dibikin mau lebih maju, mau lebih terbuka, mau lebih apa gitu. Dia mau nyaingin UAE lah. Bener, mau kayak Emirates, mau kayak Dubai gitu. Terus jadi dia banyak melakukan terobosan-terobosan, salah satunya bikin ini nih, festival film. Wow. Which is ini udah kedua apa ketiga? Gue lupa, yang kedua kayak kedua apa ketiga deh. Jadi dia mulai mau investasi banyak bikin di film-film gitu. Makanya ada acara ini dan festival. Dan dia tuh nggak mau cuma buat kayak Mekah Madinah buat jadi tempat ibadah, tapi mau jadi semua tempatnya kota lain jadi tempat wisata. Iya katanya. Dan ini untuk wilayah Arab ya, semuanya. Terus gue kan ke sana gitu. No play ya, ini Arab Saudi. Lo tuh gimana pas lo nyiapin baju ke sana, lo udah pikirin kayak gue harus pakai baju ketutup nggak nih? Sama, gue juga ketutup nggak ya, gini nggak ya. Terus yang ke sana banyak yang kebuka-buka. Iya, pas gue ke sana juga gitu sih. Iya, nggak apa-apa gitu, karena yang penting nggak di Mekah sama di Madinah, tanah haram. Ya itu, terus udah gitu. Kayaknya, ya ini acaranya ada Sharon Stone, ada Shah Rukh Khan, semua yang siapa tuh yang main 365 tuh, cowok Itali tuh. Kenalan nggak? Enggak, malu gue. Gue sepesawat sama Priyanka Chopra, sama Shah Rukh Khan, sama ada banyak deh. Gue diem kicau. Kok lo bisa sepesawat sama mereka? Emang mereka kemana? Ke Jeddah, ke acara ini juga semuanya. Dari Indonesia?
Enggak dong, dari Amerika, ada yang dari New Delhi, Mumbai. Kan pakai pada Emirates semua, jadi transitnya di mana namanya? Dubai. Gitu. Kayak cuma ngeliat sebelah. Malu gue. Ya kan Maya gitu. Tapi lo ada ini nggak sultan Arab yang ngelirik-ngelirik lo nggak? Ya gak sih? Lu cewek cakep kayak gini kan? Aduh. Sultan yang di sana. Wah, acaranya gak bohong. Ada nggak yang ngajak kenalan? Gak mungkin. Bohong banget. Bohong banget. Enggak. Ada ya? Tuh kan? Ada kan? Pasti ada yang ngajak. As a friend aja. Next. Ya nggak apa-apa kepo. Dia ngajak kenalan gitu. Apa? Enggak. Ada di after party lah ya. Ya itu after party terus diajak kenalan. Diajak teman-teman aja. Ya nggak apa-apa ya kan, gue juga bilang kenalan bukan buat pacaran. Iya, betul. Diajak kenalan. Enggak, jadi di acara party. After party. Temennya temen, kenalan ini gitu. Udah. Ada yang nyangkut berteman sampai sekarang nggak? Maksudnya tetap keep kontak. Tukeran nomor WhatsApp lah ya. Kurang ada yang klik nggak? Next aja. Oke, kalau gitu lah nanti kita ngomongnya di balik ini aja, gue jadi kepo. Next apa? Pasti ada lah. Enggak ada. Kesaksian Luna Maya pacaran cuma 1 hari dengan prinsesnya bikin haru. Apa? Dengan siapa? Emang 1 hari. Waktu gue SMP. Dengan siapa pacaran siapa? Kayaknya waktu gue SMP deh, karena kasihan sih. Ini cowok yang nonton, maaf ya, ini cowok yang nonton gila. Sebenarnya gue gak suka, dia tuh pelatih basket gue. Jadi kakak kelas. Dia udah kuliah ya. Kalau yang nonton jangan bete ya terus. Maaf ya, gue masih inget namanya tapi gue gak mau sebut. Jangan. Terus ya udah, teman gue tuh kayak udah aja naksir. Soalnya setiap kali latihan gue terus yang dikasih bola apa gitu. Soalnya kayak apa sih gitu. Udah pacaran aja terus gini, kamu mau nggak jadi kalau jawab iya oke, besok nonton ya. Terus dia datang ke tempat nonton, gue nggak datang. Akhirnya lo putusin? Dia nelfon gue ke rumah, putus ya, aku nggak suka sama kamu. Sakit hati banget sih. Kan ngeselin ya gitu. Ini kenapa ada artikel ini? Emang lo pernah cerita di mana? Lupa. Dia yang mutusin. Maksudnya bukan gue yang diputusin, gue mutusin dia. Oh, karena emang gak suka kan? Kadang kasihan doang. Karena kasihan aja, karena diojok-ojokin sama temen. Tapi kalau kita lagi sekolah tuh gitu tau. Pacaran tuh cuma seminggu, 2 minggu kayak aku suka sama kamu gitu, jadian. Tiba-tiba kayak minggu depannya udah ya gitu. SMP mama gak Next. Masa dipikirin. Luna Maya mengaku sudah baikan dan sering ngobrol dengan Ariel Noah. Kalau balik, ini artikelnya bulan apa ya? Luna Maya mengaku sudah baikan dan ngobrol dengan Ariel. Terus netizen tanya kapan balik. Lah kan emang udah ngobrol, udah baik. Iya, emang udah baik makanya. Dia nanya kalau balik, maksudnya kalau balikan. Kalau balik. Memungkinkan nggak Luna Maya balikan sama Ariel? Kayaknya untuk sekarang nih ya, sekarang enggak. Tapi kalau ngomongnya kayaknya untuk sekarang enggak, ya gue nggak tahu ke depan. Cuma kan untuk sekarang beliau sudah memiliki kekasih ya. Oh gitu. Jadi kan gue gak mau musik dan gue masih punya perasaan gak sih Lun kalau ngelihat kalau ketemu? Perasaan kayak maksudnya pernah deket gimana sih gitu loh. Ya kalau dibilang nggak ada tuh bohong berarti. Tapi kan bukan perasaan ingin memiliki dan perasaan yang kayak dulu tuh enggak gitu. Tapi sebenarnya dia tipe lo nggak? Dulu ya. Ya udah punya pacar. Kalau sifat nggak bukan maksudnya secara sifat tuh kamu emang maksudnya cocok nggak sama ya? Sebenarnya cocok, cuma pasti kan nggak mungkin 100% orang tuh bisa nggak mungkin cocok ya. Jadi ada 70% aja tuh udah sebenarnya udah oke lah buat hubungan. Ya dari dia juga pasti ada hal yang dia nggak suka dari gue. Iya. Dan gue juga ada beberapa hal yang gue nggak suka dari dia. Lagian jangan bahas yang udah kalau dia belum punya pacar nggak apa-apa kali bahas. Kalau udah punya pacar lu nggak etis bahasnya. Jadi ya temen sekarang ya. Temen. Next. Nah ini perlu diluruskan nih. Digosipkan menikah dengan Gading Martin. Iya, gue juga bingung. Yuk namanya yuk ya di mana yuk bercandaan kali. Enggak, jadi kan waktu itu kan gue ke Jepang sama si Gading buat ya itu udah salah satu baju yang kita ini. Ya udah kita kan foto-foto, jadi foto sama Vincent, foto sama ini. Terus ada bagiannya gue foto sama dia, terus nggak tahu tiba-tiba. Dan ini kita perginya Oktober, tiba-tiba gosipnya kapan sih? Baru-baru ini lah ya, Desemberan. Terus tiba-tiba bilang nikah.
Terus artikelnya gue di tag-tagin sama orang. Ya gue upload aja story, gue nge-tag Gading. Ding, kawin nih kita. Jadi heboh. Terus gue cuma tulis aja, diatur yuk, mau di mana? Gue gitu aja. Jadi dia kan kayak gitu di ya abis gimana? Tapi sama orang malah serius. Gading tapi bukan tipe gak? Temen ya. Gue udah temen udah jadi temen, kayak iya, aneh. Jadi kayak nggak, gue tuh nggak bisa kalau seseorang yang udah emang jadi temen terus tiba-tiba agak meleset kemana gitu, nggak susah. Tapi gue mau nanya deh, sebenarnya tipe cowoknya Luna Maya tuh kayak apa sih? Apa lu nggak punya? Kayak gue kan kalau tanya tipe nggak punya. Klik-klik aja. Kalau lu apa? Sebenarnya gue nggak punya, tapi kalau ditanya gue tuh nggak terlalu suka bule ya. Masa? Gue sukanya Asia, Oriental, Indonesia. Pokoknya yang Asia. Pokoknya Asia lah, sipit, Indonesia oke. Pokoknya yang berbalik dari gue ya. Karena lu udah bule. Tapi kalau misalkan campuran nggak apa-apa. Oh, Indo gitu Indo ya. Nggak apa-apa. Ganteng gitu. Iya. Tapi kalau misalkan kayak bule banget gitu lo nggak suka. Oke, bukan nggak suka ya, nggak tipe. Itu physically. Kalau sifat? Gue tuh sifat sebenarnya gue sukanya orang yang easy going ya. Yang orang yang easy going, terus udah gitu bisa bercanda, seneng manjain juga. Banyak ya. Semua juga mau kayak gitu. Terus suka manjain itu paling berapa tahun pertama deh? Iya. 6 bulan kali ya. Enggak, setahun lah. Setahun lah ya. Setahun. Abis itu langsung pulang. Ini sendiri sih. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting pernah merasakan dimanja. Terus apa lagi? Yang nyambung. Nyambung, bisa diajak ngobrol. Terus udah gitu mungkin paling kesiksa nggak sih? Kalau lu punya pasangan sebenarnya lu nggak nyambung, terus lu maksain untuk nyambung. Itu kan kesiksa ya? Kesiksa, tapi kalau udah tau nggak nyambung harusnya nggak dipacarin. Mungkin ada faktor-faktor lain bisa jadi. Ya kalau di awal pasti dicocok-cocokin. Iya kan? Nah itulah, makanya lu setuju nggak sama orang yang berpisah? Oh nikah nih sama orang. Terus lu udah punya anak nih, terus lu berpisah karena kita udah nggak ada kecocokan di antara kita. Terus lu tuh tipe orang yang akan saat misalnya karena gini sih, cocok tuh kan harus diusahain terus. Ya, karena kan toleransi, iya kan, itu harus kan. ada pengertian, harus ada understanding lah gitu. Tapi menurut gue kalau selama cinta itu masih ada, kayaknya harus diusahain deh. Tapi kalau udah hambar, mau nyentuh aja udah nggak bisa. Tuh, jadi intinya tuh bukan gak cocok, udah gak cinta lagi. Karena saat lo cinta, gak cocok mual banget sama orangnya aja tuh, kayaknya udah gitu kan. Nggak, karena kadang-kadang kita butuh pisah dulu gitu untuk tahu gitu, ini perasaan gue nih apa gitu. Pisah tuh maksudnya ya udah coba mungkin nggak ketemu dulu atau gimana. Ini nggak cuma yang udah nikah ya, maksudnya pacaran gitu. Oh kita mungkin lagi berantem terus, yaudah deh kita coba pisah dulu nih. Karena mikir tuh kangen nggak ya, terus walaupun nggak ada dia tuh enak nggak ya. Terus ternyata lama-kelamaan, kok emang iya gue butuh dia ya gitu. Walaupun sebenarnya nggak terlalu cocok juga atau terlalu intel, tapi ya deh gue usahain deh karena lu ketemu orang baru sama lagi kok, pasti akan ada masalah lagi. Iya. Beda masalah lagi. Pasti punya resiko 50-50 chance untuk lebih baik atau bisa 50% lebih buruk dari pasangan lo yang sekarang. Tapi kalau kita gampang selalu loncat, ya udah selesai. Gitu aja terus. Karena bosen tuh pasti akan ditemukan di setiap pasangan nanti kita tuh pasti ada bosennya, ada jenuhnya. Bener nggak? Bener. Kan kalau kata gue tuh bilang, nanti tuh cinta tuh nggak mungkin sampai tua. Karena sayang. Ya. Kalau cinta tuh kan di awal doang. Iya, sayang, nyaman. Next, siapa Axton Salim, bos mie instan yang kepergok temani Luna Maya dandan? Oke deh. Siapa Neng? Gue sih mau minta maaf sama Axton ya. Maaf lu sampai digosipin, aduh maaf banget ya. Bukan gue yang gosipin, bukan gue ini. Wah apa aja yang lu deket sama siapapun tuh jadi berita. Enggak, gue gak deket sama dia. Pokoknya gue minta maaf gitu, jadi dia kesel-sel. Sebenarnya gue tuh lagi dandan. Fotografer gue namanya Ronald, pakai kacamata dari jauh tuh kelihatan banget kayak Axton. Padahal bukan dia. Terus tiba-tiba netizen biasa mencocok-cocokkan. Cocok logi lah. Karena memang kan kadang-kadang gue sama Axton tuh kayak let's say balas komen-komen gitu, tapi kayak biasa aja temen. Terus
dipikir yang nemenin gue syuting tuh Diana, Bo. Rame dong udah jadi gosipin. Maaf ya. Ini baru nih beritanya? Baru. Enggak, kalau ini gue tahu nggak mungkin dia, nggak mungkin ya. Ya maksudnya enggak lah kalau ini enggak. Tapi ya gue mau nanya deh, lo kan kenapa sih lo semenjak lo putus yang terakhir gitu ya, lo sampai sekarang tuh kayaknya menutup banget saat lo deket dengan siapapun. Kenapa lo? Apakah ada merasa nanti deh gue mau ngasih tahu saat gue bener-bener udah jeder mau? Gue juga gitu sih, udah kayak udah mau kawin, misal bukan udah mau kawin, udah pasti nikah, gue baru udah deh ngomong deh gitu. Cuma sih sebenarnya ya setelah yang kemarin ada gue pacaran hampir 3 tahun. Serius? 3 tahun terus putus, baru aja putus kayak 4 bulan. Yang orang sana apa sini? Di sana. Terus? Baru aja putus 4 bulan. Ya. Sedih gak Neng? Akhirnya lo putus lagi gitu? Sedih sih, cuma tadinya kayak gitu. Tadinya gue pikir pisah dulu untuk mengetahui feeling kita. Dia punya pacar lagi. Aduh, ya udah, yuk. Kok lo cerita enggak dibalik ketawanya dia tersimpan? Ya enggak, gue kaget juga gitu. Iya, ternyata orang ada yang seperti itu. Banyak ternyata yang seperti itu. Banyak. Jadi guanya yang masalah kayaknya. Tapi lo ada gak jadi trauma gak sih? Jadi kayak, gue kok takut ya deket sama. Kalau takut sih enggak, gue nggak takut. Cuma lebih kayak nggak ada aja yang gue lagi deket gitu. Karena kayak semakin kesini tuh karena begini-begini tuh sering terjadi gitu. Jadi kayak lumayan hambar perasaan gue. Jadi kayak datar gitu aja. Tapi one day tujuan lo kan tetap lo pasti pengen berumah tangga. Gue mau punya, kangen sih, gue kangen temen ngobrol gitu, kayak pengen nonton gitu. Oh lebih ke situ ya, pengen nonton gitu. Lebih kayak pengen ada di saat ada pasangan. Soalnya gini sih, menurut gue menyenangkannya punya pasangan itu lebih kepada di saat semua teman-teman gue nggak ada bisa nemenin gue ada pasangan gue yang bisa saling ngisi gitu aja sih. Itu yang menurut gue agak sedikit kayak it would be nice ya to have a partner gitu. Tapi kalau memang belum ada rezekinya, belum dikasih jodoh lah ya, belum ketemu yang klop yang memang buat aku, bukan berarti I'm less happier gitu loh. Ya. Itu kan bentuk kebahagiaan, bentuk bentuk suatu blessing, bentuk karunia, bentuk suatu ya kebahagiaan lah ya. Itu tuh nggak cuma bisa kita ukur dengan pasangan doang sih. Ada orang yang beruntung di pasangan tapi mungkin dia tidak beruntung di hal lain gitu. Tapi kan bukan berarti itu dibilang jadi less lucky atau less happy. Kayak gue gitu, kayak gue pikir-pikir ya mungkin gue ada yang punya pasangan aja kadang-kadang enek-enek juga sama pasangannya kan. Ya ada masalah aja. Ada kan kayak oh my god nih enak banget kalau gue single gitu. Ya tapi gitu kayak ada enak dan gak enaknya. Banyak orang gitu. yang udah berumah tangga, enak banget ya jadi single. Ada orang yang single, gue pengen deh berumah tangga. Iya, jadi gak ada yang sempurna. Gak ada yang puas, orang gak ada yang sempurna dan gak ada idealnya itu seperti apa tuh gak ada. Kalau menurut orang, kebanyakan orang karena adalah berpasangan itu menjadi suatu hal yang ideal di masyarakat, jadinya itu yang ideal. Padahal sebenarnya nggak berpasangan dan belum menentukan apa yang dia ingin lakukan sebagai manusia berpasangan, ya nggak apa-apa juga gitu. Cuma ya namanya orang lah ya. Kan sekarang lagi banyak orang yang kayak gue nggak mau menikah. Gue nggak banyak nih teman-teman kita atau artis lah yang gue nggak mau nikah. Gue nggak mau punya anak gitu. Lo tipe yang kayak udah mau kayak gitu atau lo tetap kayak enggak? Gue tetap pengen berumah tangga, gue tetap pengen punya anak. Gue pengen sih punya. Pengen banget. Kalau ditanya pengen banget. Ada masanya sih kayak naik turun gitu kok nggak? Kayak kemarin nggak pengen. Kan ada yang bener-bener kayak gue nggak mau berpasangan, gue nggak mau punya anak, gue pengen hidup kayak gini aja sih gitu. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya hidup gue tuh di saat sekarang ini gue sangat nyaman dan kayak oke banget kok gitu. Gue nggak kekurangan apapun, gue ya stres aja kadang-kadang sama kerjaan, sepi aja gitu. Tapi bisa dinikmatin dan bisa disyukurin gitu. Tapi kalau ditanya, ini lagi ada fasenya gue lagi kayak pengen juga sih gitu. Tapi kadang-kadang gue nggak tahu kalau udah dihadepin bisa-bisa jadi kayak mundur lagi atau gimana. Karena kebiasaan sendiri. Iya. Tapi ya oke lah.
We'll see, kita lihat aja. Gue tapi berdoa semoga lo bertemu pasangan yang amin. Sebenarnya yang gue butuhin adalah mungkin yang pas ya, yang tepat gitu. Karena gue nggak mau asal. Yang klik. Iya, gue nggak mau asal. Karena yang asal itu biasanya jadinya asal-asalan juga. Ya, karena ngejar umur lah atau ada apa. Ngejar umur, ngejar orang ngomongnya, ini biar diem aja deh orang deh. Atau ya gitu kan ngapain? Yang bobo sama dia kita, yang di rumah sama dia kita, nanti yang tua bareng kita. Masa cuma mikirin omongan orang, nggak bisa. Oke, ini terakhir dari gue ya. Apa keinginan seorang Luna Maya yang sampai sekarang belum terrealisasikan, terwujud? Ya mungkin salah satunya berkeluarga itu udah kan barusan. Selain itu kayaknya hampir your dream gitu. Kalau itu kan oke, itu pasti lo pengen. Tapi kayak your dream yang sampai sekarang, kok ini nggak kesampaian ya yang gue pengen ini gitu. Kayak nggak tahu ya, kayak universe ini adalah apa ya? Menurut gue Tuhan tuh bekerja dengan cara yang unik banget ya. Dulu gue tuh selalu bermimpi pengen A. Mungkin nggak langsung dijabah dan diberikan saat itu juga. Tapi ada waktu tiba-tiba kayak kok dikasih gitu loh. Jadi alhamdulillahnya hampir semua yang gue inginin nih pelan-pelan udah dapet gitu. Jadi mungkin dapatnya itu baru 1, walaupun sebenarnya keinginan gue tuh pengennya levelnya 5, tapi ini baru level 1 nih. Tapi mungkin gue butuh kerja lebih keras lagi atau butuh usaha lebih gede lagi untuk levelnya dapetnya yang 5 nih gitu. Paling gitu aja sih. Jadi sebenarnya kalau di sekarang ini, I'm in the stage that I think semua yang gue pengen dan cita-citain tuh hampir gue pelan-pelan dapetin satu-satu. Hampir. Tapi ya mungkin adalah let's say ya mungkin yang simple-simple kayak pengen dapat film misalkan yang action belum nih gitu. Kayak gue lebih kayak yang begitu-begitu ya. Lu tuh nggak ada niat yang kayak gue tuh pengen banget ngelakuin hal besar gitu loh, hal besar yang contohnya apa ya, kayak gue gitu. Gue tuh pengen kalau ditanya nih ya, gue pengen ngelanjutin apa yang almarhum ibu gue tuh dulu lakuin misalnya. Apa? Ya punya suatu yayasan gede yang bisa begini yang dulu mamaku tuh nggak bisa lakuin misalnya kayak gitu. Kalau gitu iya sih, itu memang udah ada di pipeline ya, kayak misalkan gue tuh pengen ada di goal gue tuh ada, misalkan di bisnis gue di itu udah dari pertama media bisnis dari ini nanti udah kesampaian semua itu. Iya, tapi kan pasti kan kita punya apa ya, pengen berkembang lagi, ada cabang-cabangnya. Iya. Jadi itu kayaknya pelan-pelan sih udah arahnya udah bisa tercapai semua sih gitu. Keren loh. Amin. Ya alhamdulillah ya, berarti ya, tapi kan kalaupun nggak tercapai nggak boleh kecewa. Betul, kita punya mimpi yang gede, cita-cita yang gede, tapi usahanya juga harus keras. Kalaupun nggak tercapai, at least pernah nyoba dan pernah usaha. Pernah gagal, pernah coba, pernah usaha dan bangkit lagi. Amin. Dan usaha lagi, ya kan? Thank you. Lengkap ya, dijawab semuanya loh itu. Oke guys, thank you sayang. Thank you. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.